Halo, jumpa lagi dengan Kibas Elok bersama saya Cemihan. Kali ini saya kedatangan teman Irwan Riyadi. Hai, Apa kabar? baik. Namanya apa nih? Irwan aja boleh. Irwan aja ya. Thank you loh, Jenny udah diundang. Sama-sama. Mau tahu dulu nih, nama Irwan Riyadi sebetulnya nama asli. Nama sih dia lahir di akte kelahiran Irwan Riyadi. Iya. Cuman tulisannya kalau di akte RIADI, kerajaan lama, cuma aku ganti Riyadi. Oke. Soalnya banyak, kan nama panggung sah. Oh gitu. Nama KTP masih beda. Nah, Jadi ya banyak sih, nggak ada salahnya. nggak ada salahnya sih, nggak apa-apa. Mau nanya aja, mungkin ada yang nggak tahu kan. Terus tadi Eke baca biodata. Iya. Yeay. Wow. Francis. Bonjour. Sekolah semua di luar negeri. Prancis. Kamu juga ambil sastra Prancis. Iya. Makanya. Kenapa kamu pilihnya Prancis? Nggak tahu, mungkin karena saya dari lahir udah senang dengan dunia makeup dan fashion dari dulu. Cita-citanya menjadi desainer, mau jadi apalah gitu. Kan kiblat desainer mode fashion itu pada zaman itu kan Prancis ya, bener kan? Paris. Semua orang lari ke sana kan. Nah, Yes. tapi pada dengan berjalannya waktu ternyata tuh aku orangnya nggak suka ya mengerja deadline. Jadi kalau bikin baju jadi interior designer itu kan ada deadline ya. Kalau makeup Jadi kamu sekolah fashion dulu? enggak, sebenarnya pengennya sekolah itu Oh, sekolah tadinya. fashionnya, oke. Jadi balik lagi nih ya, Hmm. ayah saya almarhum tuh tentara ya. Oh, Tapi oke. dia sangat support aku untuk ke dunia ini. Oh, Lucu ya, berapa saudara sih kamu? kita 3 laki semua. Oh, kamu Dia paling besar? nomor 2. Nomor 2. Mungkin dia nggak punya perempuan kali ya. Hebat tuh. Itu tadi saya mau tanya sebetulnya Dia support. ada perlawanan nggak? Sebetulnya kan kalau cowok jadi matematis pasti orang tuanya kan Enggak. Ayah saya tentang enggak. matematika Ayah saya banyak enggak. loh yang gitu. Ibu saya agak. Tapi Lucu ya, ibu saya enggak, balik tapi ya. ayah saya enggak. Oh, Dari kecil dia udah support saya, dia udah pengen cita-cita saya sekolah ke Prancis. Jadi dari kecil sudah pengen ke Prancis gitu. hebat tuh. Gitu. Hebat. Eh, hanya 1 dari 1000 kali ya yang Iya, bapak yang mensupport anak dengan mungkin dia juga belajar psikologi jadi dia tahu perkembangan anak. nggak tahu juga ya, saya nggak ngerti. Dia tuh selalu bilang gini, kamu bukanya salon kan duitnya banyak, kalau buka salon sehari berapa, atau kamu jadi desainer dengan baju kamu yang nyentrik kayak seleb dia istilahnya dulu unik gitu ya, dia malah support. Ya, tentara ya. Tentara. Hebat ya. Mm-mm. Berarti dia ininya maju ke Maju. depan, nggak Tapi terlalu. iya, cuma tahun Kuno. 91 udah meninggal ketika saya udah selesai kuliah. Mm-mm. Saya udah di Oh, udah dunia ini almarhum udah ya, almarhum. berduka ya. Well, anyway, nggak salah dia menyuruh kamu Nggak salah, betul. bisa sukses di bidang ini ya. Mm-mm. Em, ini dong, kilas balik. Kenapa cerita dulu di Paris itu Oh gimana? gitu. Jadi pada saat itu saya tuh lulus SMA. Sebenarnya dari kelas 2 SMA tuh ayah saya udah pengen nyekolahin saya ke sana. Cuman saya belum yakin dan ibu saya juga belum kasih, masih terlalu kecil lah untuk dilepas sendiri. Akhirnya setelah lulus, saya baru ke Prancis. Kebetulan saya keterima juga di UI waktu itu. Jadi saya ke Prancis, ibu saya bilang, udah kamu sekolah itu aja deh, sekolah bisnis, sekolah apa, jangan fashion atau jangan itu. Tapi saya nggak tertarik di situ ya. Tetap saya nyolong-nyolong sekolah makeup. Kalau lihat sekolah fashion terlalu berat buat saya karena fashion tugasnya banyak banget ya. Itu waktu berapa ke Prancis? 19 tahun 19 tahun sendirian. sendirian. Kos apa? Kos apa? Waktu itu saya dititipin ke temannya papa. Oke. 6 bulan, habis itu saya baru singgah sendiri. Setelah mereka balik ke Jakarta, saya sendiri. Berarti kalau papi kamu punya teman di Prancis, berarti dia wawasannya walaupun tentara udah Iya. enggak, kan ada, sorry ya, kan Iya. ada juga yang orang tua bukan hanya tentara tapi banyak kan orang tua di Indonesia, Iya. terutama orang tua laki itu kan masih berkekeh kalau anak laki, apalagi anak laki pertama sih, maunya anaknya jadi, kalau bapak tentara anaknya mau jadi tentara juga kan ada salah juga. Enggak sih, dia justru papa tuh ngedukung banget untuk ini. Iya, surprise. Dia malah bangga sih sebenarnya, anak saya tuh pintar loh gini-gini, potong rambut segala macam. Ya udah. Saya sempat sekolah di Rudi juga dulu tahun Iya. 85. Oke. Di Prancis berapa tahun? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Terus kemudian udah selesai saya pulang, akhirnya saya masih punya jatah sekolah di UI waktu itu. Saya balik lagi, saya terusin sebentar sambil masih bingung kan, Jenny mau apa nih sebenarnya. Gitu. Akhirnya saya kuliah lagi, terus saya sambil ambil sekolah PR. Saya sempat jadi PR dulu, sempat kerja kantoran sekitar 2 tahun. Tapi karena teman-teman saya tahu saya bisa makeup, mereka suka ajak saya untuk syuting, bikin video klip, iklan. Akhirnya kerjaan itu lebih banyak. Akhirnya saya tahun 94 saya benar-benar 100% di makeup. Berarti waktu pergi kan umur 19. 19. 22 udah balik. Udah balik, terus Sip dah tuh ya. kerja kantor dulu, kuliah lagi sebentar, kerja kantor, terus saya umur 94 tuh umur berapa tuh? Sekitar 27 ya? 27 itu baru bener-bener saya bilang, nggak bisa, saya harus di makeup, saya nggak mau yang lain, karena Jadi stres. fokus ya, nggak terbagi-bagi. Tahu nggak tuh kerja kantor, tiap mau berangkat tuh sakit perut.
Karena nggak passion kita. Nggak passion, nggak bisa. Ternyata kita tuh memang born lahir sebagai diri kita sendiri. Gitu. Art kita memang punya jiwa seni. Jadi kalau disuruh kerja yang 9 to 5 itu udah nggak stres bisa, dulu. Bener, nggak bisa. Nggak bisa berkembang. Iya, bener. Kan? Bosen, boring gitu. Gitu juga dulu ya? Aku juga gitu sih. Pokoknya kalau udah sekolah aja kita males, apalagi suruh kerja 9 to 5. Sekolah aja kayaknya. Oh iya, emang SMA aja saya kerja kabur, buku cuma 1. Apalagi kalau udah pelajaran sejarah dan hafal-hafal. Oh my God. Itu masih banyak sejarah, matematika nggak bisa. Hitung. Enggak deh. Matematika aku masih bisa. Tapi kalau ada namanya pelajaran yang harus dihafal, oh my God. Tapi kalau ngitung duit bisa kan? Ngitung duit si jago itu jangan tanya. Oke. Nah, terus aku juga lihat pagi tadi baca sedikit. Iya punya biodata. Gila ya. Hampir kurang lebih 100 video klip yang kurang lebih. Saya ngitungnya nggak terlalu. Iya kan? Oke lah, at least di atas 50. Itu kan banyak loh. Banyak. Jadi pada tahun 95 lagi hits-hitsnya tuh video klip dibuat, 95, 96, saya tuh diajak sama teman saya, Wan, make up no, ternyata terus banyak yang suka gitu. Akhirnya dalam seminggu tuh bisa ada 3 video klip, 2 terus ya. Tapi saya seneng ya, kerja tuh dari pagi ke pagi lagi loh Cini. Jadi video klip kan nggak kayak make up pengantin. Iya, kayak make up 2 jam selesai. Tapi saya enjoy bener, padahal pada saat itu satu video klip saya cuma dibayar 500.000. Tapi udah oke sih. Tahun 97 udah beli mobil tuh dengan hasil video klip. Jangan salah loh, justru dunia makeup, dunia begitu kan kalau kita bisa nabung sama aja sama orang. Dia jajan kantoran, itu kita nggak stres kan. Nggak kerja tiap hari kan? Iya, betul. Hebat. Terus dari video klip apalagi pengalamannya? Nah, dari video klip tahun 96 tuh waktu itu saya bikin video klipnya Katon Bagaskara, kemudian saya bikin cover majalah zaman dulu majalah Jakarta ingat nggak? Untuk Ira Wibowo kan. Terus mereka suka waktu mereka nikah tahun 96, saya disuruh make upin dia, maksudnya minta tolong make upin, kalau sekarang istilahnya endorse ya. Jadi saya support. Nah, semenjak itu tuh pengantin banyak. Nah, pengantin banyak sampai tahun 2000 itu mulai tuh berkurang video klip. Akhirnya pernikahan pengantin lebih banyak pada saat itu sampai sekarang. Suka dukanya make up video klip, ada suka dukanya apa? Suka semua. Sukanya sih pasti dapat cien lah. Sukanya fun, dukanya cuma capek aja. Capek sama kalau si artisnya rewel tuh malas aja sih. Ya namanya artis ya. Terus pengalaman seru dalam merias video klip. Misalnya malam-malam, tengah malam apa ada seru banyak sih, kayak waktu syuting video klipnya Ahmad Dhani yang Kuldesak tuh kita syutingnya tuh jauh di kali-kali segala macam. Dia make upnya sebenarnya ke karakter ya, jadi kayak bener-bener dibikin kayak theatrical gitu. Tapi justru itu saya dapat penghargaan MTV Award. The Best Makeup. Penghargaan banyak ya? Banyak lumayan tahun 2000. Ada lagi yang seru nggak? Kan ada juga video klip kalau nggak salah di syutingnya dekat Burau. Iya, seru banyak. Pasti ada. Ada ceritanya banyak, cuman saya lebih banyak dapat ya, funnya pasti banyak banget ya. Yang serem-seremnya nggak ada, seru semua sih rata-rata. Karena kita kayak keluarga sih kalau udah di situ kan. Ya kan? Dan sebetulnya kerjanya nggak capeknya, make-upnya sih nggak capek ya. Nggak capek. Nunggunya yang capek sama tancap bolak-balik kan. Kayak kerja film kan gitu kan. Baru nggak sanggup. Tapi kalau enaknya adalah kita bisa jadi temen yang ngobrol, curhat. Lu kan masih muda, masih semangat. Betul. Sekarang sih udah gempor kali ya. Make-upnya mungkin nggak masalah ya. Nunggunya itu loh. Nunggunya yang lama. Jadi kayak misalnya kita di call tuh jam 5 pagi, tiba-tiba baru mulai syuting jam 12 siang. Iya. Kelar bisa jam 2 malam. Iya, besok paginya lagi. Betul, asal kuatnya stamina. Kalau masih muda oke. Masih muda oke. Seru. Fun. Ada pengalaman tersendiri yang nggak bisa didapatkan dari rias pengantin. Masing-masing ini 2. Bener. Sekarang kadang suka kangen sih untuk balik ke suasana itu lagi. Cuman kalau ngeliat dari fisik kayaknya nggak sanggup ya. Kayak film nggak sanggup ya. Aku pernah sih make upin film. Kayaknya cuma sekali deh. Kalau video klip enaknya cuma sehari 2 hari, maksimal 2 hari. Kalau film kan kita continue dan continuity kan. Nah itu agak sedikit buat saya males. Bener. Kadang-kadang anak bos aja nggak mau loh. Iya. Kalau film ya. Males ya. Aduh, ini bicara zaman dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang kan mungkin udah on time. Kalau dulu kan enggak. Apalagi ya benar. Iya kan. Saya pernah tuh ditawarin film waktu itu, sebulan itu dibayar
Saya bilang gini, dibayar sesuai dengan kita make upin pengantin 2 jam. Saya bilang, "Enggak usah deh, saya mendingan make upin pengantin aja." Capek, bener. Betul, betul. Capek bukan capek makeup, capek nunggu. Betul, capek nunggunya. Kita nggak boleh pulang kan, disuruh nunggu. Sebetulnya juga kalau artis kulitnya pas bagus, kita juga nggak usah touch up Iya, setiap betul. jam sih. Tapi kan tanggung jawab ya, Betul, bisa tanggung selesai jawab. baru kita boleh pulang. Lagi pula kan kamera sama kita mata langsung beda. Kadang-kadang Iya, kamera iya, lebih iya. kelihatan, aduh susah untuk gimana ya? Tahulah sendiri kan Ya, ya. apalagi kalau di close up, Iya, kalau kurang, iya, harus tambahin ini, betul, betul, betul. apalagi continuity. Betul. Terus kesibukan hari ini apa nih? Sekarang masih makeup walaupun sudah jarang karena dengan banyaknya makeup artis baru ya semenjak Covid itu. Jadi ya tapi memang kalau balik lagi ke Tuhan kita sudah diatur hidup kita ya. Benar nggak? Di saat kita udah mulai usia ya dikasih sih rezeki terus alhamdulillah tapi sudah nggak sebanyak dulu. Ya kita harus nikmati juga. Betul nikmatin dan Bersyukur kebetulan ya. saya lagi mulai juga bisnis ke kosmetik gitu. Oh. Mudah-mudahan deh. Masih nanti ya, Iya, bisnis boleh. kosmetik. Terus dari latar belakang yang bersusah tuh yang sebelumnya udah kerja ini, kesuksesan seorang Irwan Riyadi apa? Menurut Maksudnya kamu kunci kesuksesan kamu bisa hari ini. Berarti kamu misalnya ya pasti kamu adalah kerja keras, fokus, Iya. harus on time ya. menurut saya kesuksesan untuk saya adalah bisa menikmati hidup dengan bebas itu aja. Itu ya. Ah, Betul. tanpa menyusahkan orang. Betul. Itu aja. I agree. Ya kan? Betul. Itu. Walaupun itu simple ya. Simple. Clue-nya simple. Kalau orang bilang sukses itu dari harta, saya bilang tidak selalu harta itu membuat orang kelihatan sukses, bener nggak? Karena hati yang lebih penting kan? Terus udah bekerja, pengalaman begini banyak segala macam. Ada nggak masih ilmu yang kamu kembangkan untuk gaya-gaya makeup kamu? Sampai sekarang saya masih mengikuti tren, kayak misalnya saya lihat anak-anak muda yang bikin tren alis, tren foundation atau apa, complexion segala macam, saya bisa ngikutin, saya kadang belajar bertukar pikiran dengan mereka. Karena kalau saya kekeh dengan makeup gaya lama, kita nggak bisa ya. Iya, Harus ngikutin tren juga, karena klien kita juga berubah sih kan. betul. Dari dulu yang kita manggil ke ibunya tante, sekarang kita manggilnya nama kan, karena seumuran ibunya, ya kan? Sekarang kan udah berkembang banget nih. Banget. Perias-perias muda-muda nih. Kalau menurut pandangan seorang Irwan Riyadi gimana? Secara luas lah, secara global. Secara global sebenarnya bagus karena dulu kan sebagai seorang perias atau makeup artist dianggapnya pekerjaan bukan pekerjaan utama ya. Betul. Nggak ada orang cita-cita ke situ. Betul. Betul kan? Dianggap itu adalah pekerja sorry itu saya kayak profesi second class. Iya. Ya kan? Kalau sekarang orang malah kepingin menjadi seorang seperti kita. Benar nggak? Betul. Cuman yang disayangkan adalah apa? Dengan berkembang ilmu teknologi, ada YouTube, ada segala macam. Jadi anak-anak ini yang makeup artist yang baru ini, mereka cenderung belajar secara singkat, jadi tidak mendalami secara teori dan teknik ya, benar nggak? Betul. Jadi belum matang banget. Belum matang banget. Jadi karbit, betul, karbit. Jadi kalau mereka kayak kita ditaruh di tempat kayak syuting video klip, kemudian ke pengantin yang punya masalah, itu mereka kadang-kadang belum mampu untuk mengatasi masalah tersebut, ya kan? Jam terbangnya belum Jam cukup, terbangnya. tapi langsung udah melabelkan dirinya Betul. sebagai mua. Karena sebagai mua itu kita nggak hanya belajar makeup aja, kita belajar tahu masalah Iya, kulit, betul. tekstur kulit, kemudian karakter, semua. Kita nggak bisa semua orang makeup sama, jadi mukanya seragam kayak apa di cloning kan? Iya, dan juga belajar bagaimana cara berbicara dengan Betul. keluarganya. Dengan Karena keluarganya. ribet loh, Betul, kadang-kadang betul, kita ribet. udah make upin, ada keluarganya untuk yang kurang suka. Itu kan kita juga mesti ada cara tersendiri Betul. bisa menyampaikan kita punya kreasi kan. Kreasi. Kalau nggak mereka nanti minta, pernah nggak sih ngalamin itu udah make up atau keluarga? Nggak suka. Kok lipstiknya kayak begini? Kok pucat kok apa segala macam Suruh gitu. ganti Betul. seketika loh. Iya benar. Nah kan udah bagus, Benar. pengantinnya kok udah suka, tapi orang tuanya biasa. Iya, yang orang biasa. Nggak merubah aja. Sekarang itu cenderung makeup itu lebih kelihatan kayak makeup no makeup ya kalau saya pikir. Iya. Sebenarnya bagus ya, cuman kadang-kadang itu nggak bisa kita terapin ke semua pengantin. Tapi emang selera udah berubah sih sekarang ya, anak-anak sekarang. Kalau menurut kamu makeup no makeup sebetulnya apa? Kalau saya kan orang bilang makeup no makeup tuh kadang-kadang orang suka salah kaprah nggak sih? Nggak tahu ya kalau menurut kacamata saya ya. Kadang-kadang orang no makeup mau kelihatannya flawless banget. Jadi sampai jerawat masih kelihatan, Iya, masih spruten Maksudnya, apa-apa, whatever masih Iya. kelihatan. Emang seperti itu.
Kalau menurut kamu gimana? Sebenarnya bukan makeup no makeup, itu tetap kita harus melakukan teknik dasar makeup yang seperti apa namanya makeup Kita itu. bicara makeup pengantin lah ya. Iya, harus kita lakukan, tapi benar-benar dia seperti teksturnya seperti kulit asli aja. Iya, betul. Nah, jadi tahu dong maksudnya kan? Jadi complexionnya kita buat sedemikian rupa seperti tidak makeup, tapi sebenarnya dia makeup. Iya. Susah ngomongnya. Jadi kalau menurut saya gini, tetap kita masih tebel, tapi nggak kelihatan tebel. Nggak kelihatan tebal. Nah, itu yang tetap kita masih tutupi, dia punya flek atau ada Betul. ketidaksempurnaan. Nah, Makeup adalah menyempurnakan. menyempurnakan. Namanya juga makeup, kalau Iya. enggak kan make down. Iya, jadi tetap kadang-kadang orang suka bikin makeup flawless atau makeup itu masih kelihatan ini pengantin loh. Iya. Tetap kalau menurut saya sih harus tetap dibikin Harus outstanding, bikin manglingin. Memang nggak usah lagi pakai bulu mata sampai 45. Iya, berlapis nggak usah. Mungkin nggak perlu lipstick nggak selalu Iya. harus di merah jeder gitu ya. At least tetap sih ada sesuatu yang manglingin, Betul. tidak berlebih, Iya. tapi tetap sesuatu itu Setuju. banyak. Tapi justru lebih susah. Iya, lebih susah memang. Lebih susah, lebih lama. Sebenarnya makeup natural dan apa kayak tadi makeup no makeup lebih susah loh jatuhnya. Lebih susah, memang. Bukan berarti makeup no makeup itu tipis-tipis, enggak. Terus cara Irwan melihat perkembangan industri kecantikan gimana sekarang? Sekarang maju banget ya. Maju ya. Produk kosmetik juga begitu beragam. Cuman yang saya sayangkan adalah pertanggungan jawab dari memproduksi produk itu sendiri. Kadang-kadang mereka jual barang yang begitu murah, saya nggak tahu ingredientsnya apa, bahaya atau nggak di muka. Yang penting murah, dan kebetulan itu juga disukain sama konsumen. Dia bilang itu murah tuh bagus. Ya kamu bisa sekarang bilang murah, tapi kita nggak tahu berapa tahun kemudian efeknya kan. Sekarang ya lipstick aja yang udah 20.000 biasanya. Ada, modalnya berapa coba? 2.000 kali ya. Itu pakai apa warnanya, apa? Cat tembok, Harus cat tembok. Warna itu apa? tekstil. Tekstil. Ngawat kan? 20.000. Iya ada. Karena pameran kan. Iya. Saya nggak ini ya, bukan kita ini ya. Gue juga beli sih. Pengen tahu. Saking karena lipstick 20.000 Tapi saya. bagus nggak? Oke. Saya pakai sih. Jadi ya kita sebagai perias Harus nyoba. nyoba juga ya 20 ya worst-worstnya nggak mungkin lah sampai masuk rumah sakit gara-gara lipstick sih nggak juga. Paling the worst thing adalah kalau menurut saya ya paling bibir kita kering lah gitu ya. It's okay lah, kita penasaran aja ini lipstick 2.000 coba. Lumayan. Lucu. Jadi terus tadi kamu bilang kamu juga tertarik mau bikin atau lagi menggeluti Sekarang lagi sudah bikin kosmetik, tapi kalau bikin kosmetik itu memang kita bikin gampang. Yang susah itu branding ya. Betul. Branding, cara Penjualannya, marketing, penjualannya itu. Karena ternyata kalau saya lihat Indonesia itu dengan kosmetik lokal yang harganya menengah itu mereka belum terlalu appreciate. Jadi mereka mesti tetap cari yang murah, dan kemudian kalau yang mahal mereka lebih lari ke produk luar. Padahal sebenarnya ingredients itu isinya sama aja. Betul. Ya kan? Kayak saya buat foundation, saya ambil dari misalnya saya maklon di tempat orang, saya minta isinya ini. Jadi isinya itu sama dengan produk-produk, contohnya kayak produk brand-brand luar negeri yang udah ngetop juga ya, sama isinya. Iya memang. Cuman karena brandingnya lokal, orang apa sih gitu. Mungkin ya sekedar clue aja ya pengalaman saya gitu ya. Biasanya harga kosmetik misalnya let's say kita nggak sebut brand apa, brand luar lah misalnya brand A harga 1 juta. Sebetulnya mereka setengahnya aja 50%-nya itu sebetulnya udah biaya untuk promosi mereka loh. Iya. Ya, karena kan kalau brand luar itu mereka 1 juta itu mereka ada biaya promosi, biaya bayar ambasadornya mahal banget. 50%. Iya kan? Bayar komisi, bayar ini, ini pajak segala macam. Padahal modalnya paling cuma 150.000. Makanya, maybe more than 50% Iya. untuk mereka bayar promosinya. Belum lagi packagingnya. Karena packagingnya bos banget. Dan mereka bagi commission dengan agent Indonesia berapa? Ya kan? Sebetulnya ingredientnya memang sama. Benar. Ibaratnya sambal ya sambal. Cabai juga sama garam sama gula. Kalau packagingnya beda, disajikannya di mana dong? Iya. Di warteg atau di restoran di mall yang kelasnya 5 star ya kan? Ada sama aja ya, ayam-ayam juga, ayam goreng juga. Iya sih. Jadi apa yang kamu suka dari bidang periasnya apa nih? Yang saya suka? Sebenarnya kalau gini, saya sebenarnya menyukai makeup itu karena saya melihat ibu saya waktu dari kecil itu kalau beliau makeup, almarhum tuh beliau makeup kayaknya seger berubah. Jadi tahu nggak, waktu dulu kan foto pengantin ibu saya masih kecil tuh kayak hitam putih.
Itu saya nggak suka, saya warnain, saya kasih spidol, saya kasih lipstick segala macam. Nah, Terus gimana nggak marah mami? Ibu gimana marah. sih? Lu waktu gue coret-coret gitu kan. Tapi yang saya suka itu karena dia bisa mengangkat kecantikan seorang wanita ya. Jadi bisa merubah, bisa membuat dia lebih kelihatan Percaya diri. percaya diri. Nah, itu bisa membuat orang lebih apa ya? Lebih ya percaya diri itu lah. Jadi ada kalau dia bisa lebih percaya diri dan dia punya kepercayaan diri, segala sesuatu kan bisa Bagus, ya diselesaikan dengan betul. baik. Ya, ya. Sukses karirnya Iya. karena dia percaya diri. Iya. Dimulai dari dalam dulu, Ya, ya kan? Dia sehat dan sebagainya. Lari ke mukanya juga. Kalau dia mukanya juga dia nggak merasa pede, dia kayaknya kok merasa kurang kan nggak Ya, percaya makanya kita sebagai makeup artist harus bisa mengangkat karakter kecantikan seseorang. Iya, Jangan sampai begitu di makeup dia langsung minder, nggak percaya muka gue kok kayak begini, ya kan? Apalagi pengantin kan. Kita Betul, harus iya. bukan hanya makeup tapi bisa memberikan dia Iya. sentuhan sehingga dia juga jadi lebih Jadi biar percaya auranya diri. keluar gitu Betul, kan. betul. Kalau dia udah percaya diri pasti semuanya Iya, betul. kesannya cantik ya. Lebih pengalaman ya. Enggak juga. Dia juga pengalaman. Udah berapa tahun sih? Sorry, saya ganti tanya lagi berapa Ya, tahun di makeup? balik ya. Aku makeup udah dari tahun 80-an. Oh, saya masih SMA. 80-an mulainya ya. Saya sebenarnya ngefans sama Jenny Han dari dulu, cuman baru kenal sekarang. Karena sibuk masing-masing ya. Aku lihat dari baca, wow, kita kemana aja kok kita baru kenal sekarang gitu ya. Karena sebetulnya banyak kok yang request kamu, wawancara ini dong. Oh gitu. Dia bagus tuh, dia seru gini-gini, pengalamannya juga banyak. Oke. Cuma sih orangnya memang nggak terlalu bergaul sih. Enggak lah, itu berarti karena dari beberapa teman itu merekomendasikan kamu, berarti gitu. kamu orangnya supel juga. Malah dari pertama ketemu kamu orangnya udah bisa. Karena itu yang penting kan, kalau Iya. di bidang bisnis kan kita juga mesti supel, mesti pinter gaul, kalau mesti bisa menghargai semua. Kalau Kita nggak harus orang, positif terus sih ke orang sebenarnya. Ada juga the first impression Cuman udah nggak enak, gini, udah kalau males orang deh. positive thinking terus kadang-kadang nggak mau ditipu ya saya. Iya sih. Ya tadi kita bilang juga anak-anak muda sekarang juga makeupnya juga kan banyak yang Iya. yang tadi balik lagi nih kita. Iya, balik jadi. Nah, kalau menurut seorang Jenny Han gimana tuh? Iya. Balik ke nanya dulu ya. Kan tadi kita sempat bicara sebelumnya kita podcast itu adalah kok sekarang banyak yang makeupnya bagus banget gitu ya, kadang-kadang ini sekarang jujur ya saya sudah tidak bisa membedakan, bukan tidak bisa sih, agak bingung, mesti ngeliatnya lama loh, ini asli apa editnya pakai apa ya, kayak Saya kan sebenarnya kan bingung gitu. aku juga kan orangnya nggak bisa motret, tapi hasilnya juga ya biasa aja. Terus udah gitu juga saya nggak bisa ngedit. Sampai teman-teman saya, Mas Irwan, edit dong begini biar bagus bla bla bla. Saya tuh lebih suka yang asli, rapi aslinya, bener nggak? Kalau udah terlalu diedit, kok jadi kayak orang lain gitu kan? Tapi kalau menurut kamu gimana? Susah nggak kita bersaing? Biar gimana kan orang the first impression kan, cantik nih. Tapi orang sekarang lebih senang dibohongin ya. Benar juga ya. Benar sih. Yang asli mereka nggak mau, mereka begini, bagusan dia. Ya kalau editan mah, ya kan? Sekarang udah nggak mikirnya nggak jadi the best makeup artist, tapi the best editor. Iya sih. Foto juga harus bagus, Betul. penampilan juga harus, dan di sosmed juga harus pinter. Sekarang makeup artist datang tuh nggak hanya bawa alat makeup, bawa lampu, Iya, bawa iya, semuanya. Semua kayaknya kerjaan lebih keras ya. Lebih keras. Terus zaman sekarang juga makeup artist kan, saya nggak tahu. Kalau zaman saya dulu tahun 90-an, 80-an, pengantin yang datang ke tempat kita kan. Jadi kita bisa ngerjakan. Saya pernah satu hari sampai 15 pengantin. Ya, bukan berarti 15 semua saya kerjakan sendiri. Sebenarnya kan punya tim ya. Iya, punya tim. Ini conditionnya dulu, ini rambutnya dulu, berarti kita tinggal bisa. Tapi sekarang mana bisa ya? Nggak bisa. Sekarang kita mesti 2-3. Kayaknya 3 juga udah impossible. Dulu bukannya masuk muri ya, make upin berapa pengantin? Pernah ya dulu ya. Pernah ya? Make upin berapa orang ya? Lupa saya. Karena itu udah lama banget, biasa lah. Bikin heboh. Sekarang ini Tuan sendiri gimana? Ada kolaborasi dengan apa? Pekerjaan apa? Sebenarnya nggak. Atau apa? Saya sekarang nggak ada brand kerja sama dengan brand karena saya punya brand sendiri. Cuman saya sekarang lebih lebih mengembangkan apa yang saya suka aja. Jadi kayak misalnya saya olahraga, kemudian saya di luar makeup ya, iseng-iseng belajar nyanyi, seru-seruan aja gitu. Jadi soalnya kan kerjaan makeup udah nggak boleh banyak, tapi saya pikir saya mesti punya kesibukan yang saya suka aja. Jadi time to healing ya. Di luar
Jadi cari kesibukan di luar makeup nih, apa Iya, luar yang makeup. membuat kamu senang. Betul. Tadi gitu kan. Iya, karena 30 tahun kita makeup terus capek loh. Capek. Waktu cepet banget kan. Tata udah, hah? Saya nggak pernah weekend dulu kan. Iya, benar. Kita nggak pernah liburan. Kalau dapet job gede, udah nggak usah liburan deh, makeup dulu kan, gitu kan. Nah, ini tips juga nih kalau untuk teman-teman semua, adik-adik mungkin ya yang mau mulai merintis karir menjadi perias, apalagi perias pengantin, siap-siap, no weekend. Iya. Namanya Jumat, Sabtu, Minggu. Kerja. Saya kalau di Jumat nggak bisa tidur, pokoknya jam 8 malam mesti Udah langsung merem. mati. Saya udah stres tuh kalau ada makeup jam 2 pagi. Aduh, bisa bangun nggak ya? Iya. Terus tidur duluan gitu kan. Oh, Terus kalau hari Minggu nggak ada job, saya tuh kan suka Car Free Day. Itu mukanya happy banget, kayaknya free kan. iya benar-benar. Karena kalau pengantin buat janjian misal jam 3 dia mau Iya. datang, kita tuh berarti jam 1 jam Udah 2 siap. jam 2 udah bangun, jam 2 aja udah kesiangan. Iya, Kan kita benar. mesti ya kalau yang kamu cowok sih masih tinggal dalam masih buka selesai kan. Karena nggak mandi, Bu. Dandan dulu apa Iya, segala benar. macam rambut nih. Kalau nggak kan kita Apalagi kalau yang ibu pas Jawa ya, sasakan dulu. iya. Itu lebih heboh pakai kebaya Makanya, gitu. Kayak saya butin ingat satu dulu, sama dulu. baru saya bilang, saya dulu kan dekat sama Ibu Iya. Tin. Itu kalau mau merias pengantin, misalnya pengantin janjian jam 4, dia dari jam 1 malam udah bangun loh. Hebatnya mereka udah sepuh ya, udah tua ya, tapi kok kuat ya. Ibu Tin udah almarhum. Udah almarhum. Sekarang yang lagi itu Bu Mami kan udah 70 tahun Iya, kan iya, masih iya. heboh loh, masih kuat gitu Iya, ya. iya. Hebat. Dan hebatnya mereka rapi makeupin pengantin dengan kain. Kain kebaya, Itu kan diwiron. susah, Iya. kita jalan, berdiri Iya. aja jalan susah. Heeh. Dia duduk. Nggak. Benar loh. Nggak mau coba, Mais? Aduh, nggak bisa saya. Dan kayaknya aku kalau udah yang namanya adat yang pakem-pakem kayaknya jangan deh. Kayaknya bisa. Nah, itu sekarang. Dulu kan kesannya kayak adat itu sakral ya, ditangani seorang ibu yang memang udah sepuh, mereka punya doa. Sekarang semua orang bisa Mais. Ya memang sih. Saya nggak tahu ya, saya bukan perias pengantin, saya tapi pernah bertemu dengan perias pengantin Jawa di salah satu kota di Semarang. Ibu juga bilang, itu perias pengantin itu harus perempuan asli, nggak boleh transgender, ya nggak boleh. Lalu perempuan itu juga perkawinnya harus yang utuh, yang bahagia sih mungkin relatif ya, tapi paling tidak yang belum pernah bercerai, yang belum misalnya udah perkawinan kedua ketiga itu jadi perias pengantin. Jangan dulu ya, ini saya benar loh, ya benar mereka nanti mungkin netizen yang komen di bawah ya kalau itu saya punya pengalaman dan kalau udah pernah bercerai bisa nggak bagus karena kan nanti yang di make upin kan nanti dapat dapat apa? Aura nggak baiknya. Jadi dia benar-benar harus yang begitu. Iya. Terus baca-bacaannya juga, which is itu nggak salah itu. Mereka tuh ada puasa, terus ada tata keramanya ada lah. Betul. Kalau sekarang semua orang bisa mais. Betul. Ya kan? Jadi nggak boleh main mais. Kalau belajar maisnya sih bisa semua bisa. Saya sih bisa mais, saya udah belajar. Belajar tapi nggak mau praktekin. Ujung-ujungnya serem saya. Seremnya gini udah mati. Habis salah sedikit mencong dikit kan. Iya. Kan juga karena suka, you know what I mean kan. Iya. Suka, aduh kainnya beda 5 cm aja, 2 cm betul. aja. Tapi lucunya sekarang gini ya, saya beberapa kali nemuin pengantin Jawa, bukan pengantin Jawa. Jadi saya make upin pengantinnya, kebetulan adiknya masuk gitu. Itu sanggul tekuk tuh bisa kebalik loh. Karena sekarang nggak tahu adat. Atau apa sabut kali? Bener, 2 kali. Saya bilang, ya kita kan matanya suka jahat ya. Lagi make upin bisa lihat ujung gitu kan. Sini deh. Itu sanggul kamu kebalik. Bilang suruh tukar, gue bilang. Karena mereka nggak paham bentuk sanggul tekuk itu seperti apa. Kitanya mesti ngerti kan? Iya. Anak sekarang tuh banyak yang nggak paham. Ya. Terus bunga juga harus dikilik karena kebalik masangnya. Ya kayak gitulah. Dan jujur itu memang juga jam terbang. Kalau baru belajar, makanya kita bisa. Ini foto. Kalau kita nggak praktekin, ngomongnya lupa lagi loh. Betul. Makanya saya agak takut. Memang juga nggak ke situ sih arahnya, bukan berarti ini ya. Saya agak sedikit. Ya anak yang saya eksperimental kali ya, lebih yang bikinnya tuh yang. Jadi daerah nggak pegang ya? Saya nggak pernah pegang daerah. Tapi kalau hanya makeup untuk makeup aja, misal adat. Saya pernah make upin dulu model. Oh, tapi kalau pengantin daerah. Asli Jawa. Aslinya kan Jawa kan. Jawa. Model. Dan dia suka make up saya. Terus datang, Ci, aku mau nikah, make upin ya, aku suka make up Cici. Gue gak bisa makeup Jawa, Sri, lu kan Jawa. Nggak apa-apa makeupnya aja, nanti price-nya ada orang tua. Boleh, Sri. Kan saya tahu nggak boleh, kan saya transgender. No problem sih, mertua saya, mami saya juga kan perias, katanya punya galeri gini-gini. Nggak apa-apa. Ya sekarang nggak apa-apa. Cuek aja, asli kan udah lama juga.
oh iya oke ya udah saya make upin, habis make upin dia pulang ya ngapain ya. Tapi Gitu. nggak usah gitu, saya aja yang laki ya, itu banyak juga yang mereka bilang, "Kan akad nikah di-make-up-in laki itu kan belum wudu," kalau dalam agama Hmm. saya ya. Katanya, "Ya kan kita kan kerja ya." Iya iya. Itu aja Ya balik kadang-kadang. lagi ke ininya orangnya kalau memang Orangnya. dia it's okay Iya, ya no problem ya. mhm. Tapi ada orang kan yang masih memegang Betul, tradisinya tuh tradisi. yang benar-benar Tapi yang balik ke sampai orang masing-masing sih. balik ke masing-masing sih. Nah saya yang kalau saya yang orang yang cuek-cuek yang kasih asli itu ya it's okay aja sih. Tapi jujur seumur hidup saya bagi sebagai pria cuma satu itu doang, Nggak ada lagi? nggak ada lagi yang meriasin benar-benar yang pengantin jauh yang benar-benar pakem loh. Makam, heeh. Pakem. Tapi nggak apa-apa kalau makeup doang kan itu kan yang penting pas sama semua. Kalau nggak salah, saya juga saya yang bikin deh. Oh iya? Kita kerjasama sama ibu tuh saya masih gambar-gambar, saya lupa-lupa juga udah lama kan. Whatever anyway. Tapi kalau sekarang suruh bikin lagi saya takut deh. Bukan takutnya nanti apa yang Iya iya iya, heeh. yang ini loh yang Yang mereka kalau salah kan tahu nggak paham enak juga ya, lebih baik tidak jangan mengambil resiko. resiko betul. Prinsip-prinsip yang kamu pegang dalam kehidupan pribadi apa nih? Sebagai seorang pria, prinsip kehidupan misalnya, kok prinsip gua nggak boleh ini, nggak boleh ini, misalnya. Sebagai pria atau pribadi? Kalau sebagai Prinsip pribadi, gimana? kalau sebenarnya saya nggak ada prinsip yang gimana-gimana ya, cuman Prinsip tadi nggak menyusahin orang itu prinsip. oh iya, sebenarnya gitu, ya itulah. Tapi kalau dalam dunia makeup sebenarnya saya nggak ada. Yang paling penting kalau dia mau makeup sama saya, prinsip saya adalah atas kemauan dia sendiri. Jangan disuruh orang, jangan ikut-ikutan, jangan hanya karena saya mau tren, saya mau misalnya saya mau sama Irwan harus makeup karena apa? Saya nggak mau nanti kalau udah dia terpaksa pas makeup saya nggak bener, dia bisa komplain ke saya gitu. Jadi saya pegang itu. Kalau kamu bener ya mama saya, bukan karena orang iya gitu. Iya dong. Dan kita nggak bisa memilih kan. Heeh. Pengantin itu mau yang kulitnya sempurna atau Iya. yang sedikit ada problem, kita whatever, mau hidungnya agak mancung, mau yang pesek, mau apapun, kita harus kuasai ya, kita harus tetap bikin dia happy ya. Iya. Itu kerja berat kan. Cara menyeimbangkan kehidupan pribadi seorang Irwan Riyadi dengan tuntutan pekerjaan apa tadi ya? Kamu jalan-jalan, Bisa jalan-jalan, hobinya apa? Jadi ya, sekarang saya hobinya lagi saya belajar nyanyi, musik ya, karena sebagai saya nyanyi itu healing juga ya, maksudnya senang gitu. Terus kemudian olahraga udah pasti, saya seminggu minimal 3 kali olahraga. Terus kemarin saya baru mencoba untuk naik kuda, walaupun udah telat. Saya juga kata teman-teman saya bilang, lu jangan naik kuda, udah tua, terjatuh tapi nggak sakit. Enggak, udah jalan-jalan doang, pokoknya yang penting saya bisa enjoy aja. Karena naik kuda itu kan juga bukan sekedar, itu kan sebetulnya postur tubuhnya mesti. Postur tubuh, terus kemudian sebenarnya kayak naik mobil, jadi kakinya gas rem gitu kan, terus tangannya kita nyetir. Cuman saya pikir ada kepuasan, kesenangan sendiri sih di situ. Ya pokoknya kita suka yang kita lakukan. Bukan menjadi atlet sih, cuma fun aja. Enggak lah, kita nyanyi juga kan bukan berarti. Bukan menjadi artis, enggak. Hambatan yang dihadapi dalam karir apa sih selama ini? Apa? Hambatan dalam karir, hampir nggak ada, alhamdulillah. Kan mungkin dalam merias film, video klip tadi nggak ada hambatan, kamunya jalan aja lancar, ya kan? Kalau dalam keseluruhan karir. Sebenarnya di awal-awal justru hambatannya datang dari ibu saya almarhum. Mereka awalnya ibu nggak terlalu suka, gitu aja. Jadi udahlah kamu kerja gini-gini. Tapi pada akhirnya ketika ada prestasi yang saya bisa tunjukkan, beliau sangat bangga. Itu aja. Tapi beliau sempat melihat. Melihat. Anda berhasil. Mama kan meninggal 6 tahun yang lalu. Oke, jadi udah sukses lah ya. Dan kebetulan sampai meninggal beliau sama saya. Terus ya udah saya jadi mama benar-benar tahu saya gimana gitu. Happy ya. Happy. Kakak adik kan kamu anak nomor 2 ya? Nomor 2. Yang pertama laki. Kedua, kamu kita bertiga laki semua. Dari orang Chinese 3 laki itu bagus loh. Oh gitu. 3 satria tuh apa sih namanya? Pokoknya ada 3 laki. Iya. Kan sionya kalau apa ya kalau beli orang kalau di Chinese sionya ini bagus katanya. Oh gitu. Hokinya. Alhamdulillah ya. Katanya. Yang bagus nomor 2 ya berarti. Semuanya. Mau menang sendiri. Aduh ya tadi orang tua udah
melihat Iya, hasil karya kamu. Jadi kita bisa membuktikan dari zaman dulu pun, Iya. walaupun pekerjaan yang dianggap sebelah mata lah oleh orang-orang, maunya kan anaknya kan zaman dulu mau jadi dokter. Saya tuh benar-benar di makeup nggak ada bantuan dari orang tua sama sekali, jadi benar-benar dari zero saya sendiri. Jadi saya benar-benar. Cuman juga ada yang datang ke sini sampai ya, saya lupa ada Oscar atau siapa. Kan orang tuanya ngarepin dia jadi sarjana dulu, bisa apa S1 dulu minimal. Oke, saya lulusin, abis itu kan dia panggilannya kayaknya mau tetap makeup. Dia Saya juga gitu, selesai dulu sekolah, baru akhirnya kerja dulu kantor, udah 3 tahun, udah saya nggak mau lagi. ya ada orang tua yang ya zaman dulu sih tetap lah. Iya, Nggak kita mau di makeup aja, tetap orang tua kan hayalannya zaman dulu ya. Iya. Maunya anaknya jadi dokter, Dokter, kerja kantoran, Iya. jadi manajer, direktur, Iya. ya kan? tentara. Itu salah satu kan yang diharapkan gitu loh. Kamu punya waktu khusus yang nggak ingin diganggu nggak untuk pemulihan mental pribadi? Ada kadang-kadang. Saya ada saat satu saya pengen sendiri aja. Ya, kabur gitu kemana? Nggak kabur di rumah aja kadang-kadang. Pokoknya healing yang ngumpet gitu, yang ke gunung barangkali. Sekarang sih belum ya, nanti mungkin saya baru mau mulai ini tahun depan kali, saya pengen jalan-jalan lagi. Dulu kan saya kalau pergi sama ibu saya jalan-jalan udah lama, terus kemudian pas abis si mama meninggal, saya nggak pernah pergi lagi, belum nanti ya, mungkin pengen. Jalan-jalan kemana? Sukanya kemana? Sukanya. Kamu kalau jalannya suka yang mana? Maksudnya gunung apa gitu? Nggak, negara. Kemana aja yang kamu suka? Saya Jepang saya suka. Jepang saya Ya? suka, terus Jepang saya suka, Eropa suka. Suka ke gunung apa ke laut? Lebih ke gunung, Lebih ke gunung. tapi laut juga nggak masalah. Saya mau gunung, mau laut nggak masalah, asal jangan panas. Benar. Cuman Cuman kalau di laut itu saya nggak bisa prediksi kondisi laut, jadi saya suka agak takut sih sebenarnya. Iya sih, saya yang penting jangan panas ya. Kalau Iya. panas saya Pakai langsung payung. capek. Oh gitu. Nggak kuat ya kalau panas. Punya tokoh idola nggak yang mempengaruhi kehidupan kamu? Tokoh Atau yang idola. menginspirasi dalam pekerjaan dan karir misalnya? Tokoh idola siapa ya? Kayaknya nggak ada deh. Cuman ya kalau ngefans sama orang sih ada, tapi yang sampai idola banget nggak ada. Atau ngefans, atau saya mau jadi seperti dia nih karena karirnya, atau Saya pengen yang jadi menginspirasi lah. pendiri Facebook. Oh oke. Saya senang orangnya tampilnya low profile, tapi duitnya nggak low profile kan? Mantep ya. Siapa namanya? Mark Zuckerberg. Iya. Nggak ada momen bekerja, ada sih momen berkesan ya sepanjang karir sebagai seorang perias. Momen paling berkesannya apa? Tadi udah saya selintas ya. Momen paling berkesan, ya kalau mendapat apresiasi penghargaan. Penghargaan itu momen paling berkesan. Jadi berarti karya kita dihargai gitu, Iya. setengah aja. Tapi orang nggak ambil jalur lomba-lomba ya, kayaknya kamu. Dulu iya, kerja, tahun 90-an tuh zamannya Rudi Hadiswara bikin, terus ada kejuaraan ASEAN itu saya ikutan. Oh sempat juga. Sempat, tapi nggak pernah jadi juara 1, juara harapan 3, juara 2 gitu aja. Finalis. Masih zaman sama tuh ya itu. Jurinya. Bukan pesertanya, ada. Dulu pesertanya waktu zaman saya itu Abineri Ang ya. Abineri baju dong. Abineri baju. Dia gurunya Saya bukan, tapi Abi namanya deh. Kalau Abineri yang itu guru. Iya baju ya. Baju. Tunggu, bukan. Bentar salah. Abi juga juara umumnya pada saat itu deh. Abi juga makeup ya? Kayaknya dia deh. Ada makeup ya? Maybe bisa jadi. Iya. Karena Didi Budiarjo sebelumnya awalnya makeup. Iya makeup kan, dia musik karatu kan dulu kayak. Dia juara makeup. Juara makeup. Jadi bener juga deh. Ya makeup sama desainer kan, ya saya juga bisa baju, bisa makeup. Sama aja. Iya, sama. Saya tahu Didi awal karirnya makeup. Iya makeup saya ingat tuh dia juara ASEAN. juga. Nah kalau zaman saya waktu itu masih Joni Saleh di atas saya. Siapa? Joni Saleh udah di atas Oh saya. Joni Saleh. Tahun 80-an kan. 79 di Joni Saleh. Bener kayak iya deh. Ingat saya. Maybe. Bisa jadi. Terus dia ke baju sekarang kan? Iya sekarang baju. Bisa jadi karena saya ingat Didi Budiarjo juga dulu juara makeup. Pernah juara makeup. Kalau ada kritik sama penolakan dalam pekerjaan, cara mengatasinya gimana ya? Kritik penolakan pekerjaan. Ada dong. Maksudnya kritik terhadap orang. Terhadap pekerjaan kita. Zaman dulu kan mungkin video klip ada artis yang agak sedikit. Saya ini orangnya lebih ke apa ya? Nggak mau cari ribut, jadi
ya udahlah terserah dia gitu. Pokoknya sih kita udah buat yang terbaik. Nanti dia suka dengan karakter atau enggak ya itu urusan dia. Karena masalah bukan di saya sebenarnya, di dia kan karena di penolakannya. Itu aja. Bener nggak? Iya. Saya nggak mau pusing orangnya. Terus ngobrol lagi, apa lagi dong kita bahas tadi kan soal Prias udah, soal ini udah. Kamu ada masukan lagi nggak mengenai untuk Prias muda nih? Apalagi yang mesti mereka lakukan? Ya, untuk Prias-Prias yang baru, siap-siaplah berkompetisi dalam dunia makeup artis yang begitu banyak pendatang baru. Udah kayak Alfamart ya, setiap yang keluar ada. Benar juga idenya. Iya kan, banyak Bahasanya banget. benar. Nah, sebenarnya kalau menjadi makeup artist yang baik itu tidak hanya kita jago di sosmed, karena sosmed itu kan nggak selamanya menurut saya. Betul. Lebih baik kamu menguatkan karakter, karya kamu, teori kamu, supaya nanti ke depannya itu bisa jangka panjang. Yes. Wan, sebelumnya saya minta dong kamu bacain prestasi yang kamu tadi panjang banget. Saya salah sebut, Ses nggak. Oke. Mesti baca juga. Saking banyaknya guys, dia harus baca loh. Yang ini ya, apa? Penghargaan. Iya, kan banyak banget bahasa Prancis saya. Dan ini juga semua ada biodata penghargaan tadi itu yang kamu kirim. Ini banyak banget. Saya nggak bisa baca saya bahasa Prancis. Aduh, enggak itu kan cuma sekolahnya doang. Nggak apa-apa, pendidikannya. Mana tadi ya? Oh ya dia. Pendidikan cuy lah. Saking banyaknya ya saya. Pendidikan dulu waktu saya lulus SMA ke Prancis, saya pernah sekolah di Sorbonne, di kurs di Civilisation Française de la Sorbonne, Paris. Kemudian saya mengambil sekolah makeup di l'École des Arts Maquillage Paris. Kemudian saya pernah juga kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, program Prancis. Terus kemudian penghargaan. Tahun 2000 saya dapat MTV Award untuk The Best Makeup Wardrobe dan Special Effect. Itu video klipnya Ahmad Dhani yang Cul-de-sac, bisa dicari di YouTube Cul-de-sac Ahmad Dhani. Kemudian saya pernah dapat juga Bridal Makeup Artist Favorit waktu itu 2016 di Beautiful Years Award, terus Modern Artisan Award, Legendary Artist. Legendary udah dianggap tua ya saya. Kemudian Special Award from Run Cosmetic, Makeup Flawless, terus kemudian Cosmo Beauty yang baru-baru ini tahun lalu Best Makeup Artist Indonesia. Kemudian saya juga dapat Beautypreneur Award gitu. Pengalaman makeup juga tadi tuh ya. Kayaknya hampir semua penyanyi ya kan. Iya, ini saya punya dulu grup Warna pertama udah muncul. Niki Astria, udah lama dong. Udah, Niki Astria juga. Umurnya boleh. Niki Astria, kemudian Rosa, Warna, ada Reza, Yunisara juga pernah. Terus grup-grup band yang dulu ska tuh banyak banget, grup apa saya nggak tahu, saya lupa deh. Terus grup band apa tuh ya dulu ya? Ada Padi, ada Ceylon Seven, kemudian apa lagi ya? Banyak deh, grup band sekarang udah nggak ada juga. Iya. Bayangin kamu pernah hampir kurang lebih 100 video klip, saya satu aja nggak ada. Jalurnya beda. Pada saat itu iya. Dulu seneng aja sih di sini karena kerja kayak main-main kan, gitu buat saya. Tapi lucunya ya biasa kalau kamu udah dapat satu, kayak terus ya karena terus iya. Sekarang, dulu kan saya cuma dikit ya nih, cuma ada aku, Oma Dery, kemudian ada Bu Miao, terus ada Dodo, gitu. Itu bisa diajak juga ke sini tuh. Iya, seru. Oma Dery juga seru. Oma Dery ya. Terus biasa satu, terus kita enjoy terus. Dia datang lagi ya, benar. Gitu ya. Cuma saya lebih suka di video klip daripada iklan. Iklan tuh kan lebih detail, apalagi kalau iklan kayak kosmetik kayak sunsilk. Rambut saya nggak pegang ya, tapi make up-nya juga ribet. Kan Irwan bisa rambut? Rambut saya dulu pernah belajar, cuma saya nggak interest karena rambut itu tuh tangan, saya tuh nggak suka kotor tangan. Jadi kalau megang hairspray kan lengket-lengket ya, harus pegang cat itu, saya tuh nggak bisa, nggak betah. Make up lebih bersih. Lebih bersih ya, make up lebih bersih. Pengalaman di luar negeri waktu di Prancis pernah jadi cari uang nggak di bidang makeup? Nggak, atau sekolah aja. Sekolah aja. Cari uangnya malah itu jadi tukang jaga anak sekolah. Mas Irwan, kegiatan di luar sebagai tadi merias video klip dan sebagainya ini apalagi? Selain itu saya juga bikin seminar di narasumber. Waktu itu saya keliling daerah ya, bikin seminar-seminar tentang makeup. Kemudian ada private makeup, saya ngajar juga ke beberapa lembaga-lembaga, dan yang setahun sekali saya pasti juga mengajar untuk anak-anak yang penyandang bisu tuli. Nggak ketemu
kesulitan dengan Enggak, karena mereka kan kita lebih banyak ada penterjemah ya saya ngomong, dan mereka itu lebih ke tangan kan. Oke. Cuman yang saya lihat di sana mereka sangat-sangat semangat. Oh. Semangatnya luar biasa, dan dari beberapa itu mereka sudah ada yang hasilnya bagus, mereka udah kerja sebagai seorang makeup artist dan hasilnya oke. Bagus ya. Bagus. Hebat. Karena itu nggak mudah loh. Nggak mudah, benar. Saya juga menyampaikannya juga tidak seperti orang normal pada umumnya, karena daya tangkap mereka berbeda dan komunikasi itu yang paling penting. Tapi saya pikir karena kalau makeup itu kan dia tidak menggunakan bahasa ya, lebih ke action ya, tangan dan perasaan. Nah itu jadi lebih mudah untuk mereka. Suka dukanya, sebenarnya saya jadi makeup artist itu lebih banyak sukanya. Dukanya kalau misalnya bukan suka dukanya yang tadi yang yang tadi yang anak-anak yang suka dukanya, sukanya saya melihat mereka bisa berbagi ilmu dan memberikan istilahnya memberikan ilmu. Ya, memberikan ilmu kepada mereka yang berguna ya untuk mereka, untuk masa depan mereka. Karena kan untuk penyandang cacat bisu tuli itu tidak mudah mencari pekerjaan. Jadi dengan makeup itu mereka lebih mudah karena kan makeup tidak menggunakan bahasa komunikasi yang lebih penting ya. Tapi dukanya adalah ya sedih aja sih ngeliatnya, itu aja. Yang lainnya sih oke aja. Dukanya cuman kalau kita ngeliat orang punya kekurangan tuh, saya suka merasa bahwa kita merasa sangat bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Itu aja. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bermanfaat, iya. Karena berbagi ilmu itu menurut saya berpahala. Ya, insya Allah. Jadi untuk mengajar di tempat anak-anak bisu tuli itu mereka berada di bawah naungan PTI, disingkatan dari Perempuan Tangguh Indonesia. Jadi ada di situ perkumpulan itu ada pengusaha, wanita-wanita yang memang mereka care dengan kondisi anak-anak yang kekurangan untuk memajukan mereka supaya mereka bisa diterima di masyarakat dengan baik. Seperti itu. Jangka waktunya panjang untuk pelajarannya? Iya, jadi mereka ada beberapa tahap. Jadi dari tahap dasar, menengah, sampai ke mahir. Nah, ketika mahir saya ngajar atau saya kadang-kadang memberi arahan-arahan bagaimana cara menjadi makeup artist yang baik, kemudian teknik makeup. Jadi nggak cuma sekedar teknik makeup, jadi cara bisnis dunia makeup juga kita kasih. Butuh waktu berapa panjang? 2-3 bulan? Enggak sih, cuman 1 minggu ya, setiap hari itu. Jadi kurang lebih 7 hari, tapi pengajar beda-beda. Jadi mungkin ada saya dan beberapa orang pengajar. Berapa muridnya banyak? Banyak, ada sekitar 20 lebih lah. Banyak. Yang berhasil juga udah mulai banyak. Ya. Nanti bisa saya share di Instagram dan hasilnya bagus-bagus. Nanti kalau misalnya Cici mau undang, saya bisa kenalkan. Boleh. Yang udah berhasil. Jadi kita bisa tahu gimana mereka. Iya. Jadi bisa memberikan semangat pada teman-teman yang merasa. Jadi bahwa kekurangan itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang. Iya. Bisa menghasilkan cita-cita ya. Jadi hari gini semua kita harus punya semangat ya. Bercita-citalah setinggi langit. Betul. Biar Tuhan yang membuka jalan. Betul. Pasti ada jalan kok di sana. Karena sekarang kita kan hidup bukan untuk orang lain, hidup untuk diri kita sendiri. Betul. Ya kan? Tetap semangat. Jangan pernah putus asa ya. Betul. Contohnya ini. Sama kamu juga. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Mengisi acara Kibas Elok. Terima kasih diundang. Inilah Kibas Eloknya Irwan Riyadi. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman di rumah, adik-adik yang baru mau mulai atau yang sudah berkarir di bidang makeup. Cuman kalau saya mau pesan adalah berkarirlah, tapi jangan lupa nabung. Betul. Karena ingat masa tua. Betul. Kerjaan kita ini kerjaan yang membutuhkan fisik kita. Fisik satu, kemudian kita dan keterampilan kita. Kerja makeup ini kan uangnya isi go ya. Iya, betul. Jadi pada saat kita sudah tidak kuat lagi ya usia, biar karena usia tidak bisa bohong ya. Karena mereka bisa berdiri loh. Kalau mereka berdiri apa duduk sih? Sekarang duduk saya banyak kena pinggang. Aku makeup duduk gak bisa, say. Oh, nggak bisa? Bisa. Tadi saya berdiri, cuman karena pinggang saya sakit, saya berusaha untuk duduk. Saya bawa kursi kemana-mana. Nah, benar kan kita mau jadi paling tidak kita udah punya tabungan, jadi kalau nggak stres juga ya, say. Iya dong. Jadi biar mana itu juga perlu. Jadi kalau saya sih hanya bisa mengingatkan berkarya, cari uang semaksimal mungkin, tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga nabung. Iya, betul. Karena biar bagaimanapun usia tidak bisa bohong. Nanti pada saat kita udah di usia di atas 50 udah mulai tuh. Udah mulai kerasa ya. Saya udah mulai kendor. Mereka udah mulai ada aja kan. Itu nggak bisa bohong. Iya. Karena kita perias
menggunakan fisik kita. Fisik, ya. Itu aja. Fisik dan tentu juga perasaan ya. Iya, Kita betul. harus jaga mood terus Betul. supaya make-upnya bagus. Oke, Thank you. thank you juga udah datang. Oke, bye.